Sahabat keramat wali, Muhammad Hussein Tamrin adalah politis pada era Hindia Belanda asal Batavia. Saat berusia 25 tahun, Tamrin telah diangkat menjadi anggota Dewan Kota Betawi yang didirikan pada 1905. Muhammad Hussein Tamrin telah berjuang untuk memperbaiki nasib penduduk dan kota Betawi. Hasilnya pun tampak saat pemerintah kolonial membuat kanal Ciliwung agar Jakarta tidak terkena banjir. Kali ini kita akan membahas masa muda, kiprah, akhir hidup Muhammad Hussein Tamrin setelah pesan-pesan berikut ini. Muhammad Hussein Tamrin lahir di Batavia 16 Februari 1894. Ia merupakan keturunan Belanda Indonesia. Darah Belanda ia dapatkan dari sang ayah, sedangkan darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Betawi. Ayahnya bernama Tabri Tamrin, adalah seorang wedana di bawah Gubernur Jenderal Johan Cornelis van der Wijk. Setelah ia lulus dari Gimnasium Koning William III School de Batavia, ia mengambil beberapa jabatan dengan bekerja di perusahaan perkapalan. Kemunculan Muhammad Hussein Tamrin menjadi seorang tokoh pergerakan ini tidaklah mudah. Ia memulai gerakannya sebagai seorang tokoh lokal Betawi. Sejak muda, Tamrin sudah memikirkan nasib masyarakat Betawi yang ia lihat setiap harinya. Pada 1927, Hussein Tamrin ditunjuk menjadi anggota Volksraad atau Dewan Rakyat. Alasan Tamrin dipilih adalah karena ia dianggap pantas menduduki kursi itu, mengingat pengalamannya pernah menjadi anggota Gemeenteraad. Pada 1929, terjadi sebuah masalah penting di dalam Gemeenteraad. Masalah ini berkaitan dengan pengisian lowongan jabatan Wakil Wali Kota Betawi. Saat itu, pemerintah kolonial menyerahkan jabatan tersebut kepada orang Belanda yang kurang berpengalaman. Hasil akhir perdebatan ini yaitu Muhammad Hussein Tamrin lah yang diangkat sebagai Wakil Wali Kota Batavia. Pada 1938, ia menjadi anggota Partai Indonesia Raya atau Parindra yang didirikan Dr. Sutomo. Sepeninggal Sutomo pada 1938, Tamrin pun ditunjuk menjadi wakil ketua Parindra. Pada 1939, saat rapat Volksraad, Tamrin mengusulkan agar istilah Belanda Indi, Netherlands Indi, dan Inlander diganti dengan Indonesia. Sayangnya usulan ini ditolak oleh pihak Belanda. Muhammad Hussein Tamrin pun dikenal sebagai salah satu tokoh Betawi yang pertama kali menjadi anggota Volksraad di Hindia Belanda mewakili pribumi. Tamrin juga pernah menyumbangkan dana sebesar 2.000 gulden untuk mendirikan lapangan sepak bola khusus untuk rakyat Hindia Belanda di Batavia. Pada 6 Januari 1941, Muhammad Hussein Tamrin menjadi tahanan rumah karena dicurigai membantu pasukan Jepang. Sebelumnya, Tamrin memang sudah berhubungan baik dengan penduduk Jepang di Hindia. 5 hari setelah penangkapannya,
Muhammad Hussein Tamrin wafat. Ia dimakamkan di pemakaman Karet Bifak, Jakarta Pusat. Atas jasa-jasanya, ia dinobatkan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada 1964. Namanya juga diabadikan menjadi nama-nama jalan seperti Jalan Muhammad Hussein Tamrin. Dan namanya pun diabadikan di uang kertas Rp2.000 baru saat ini.